Oke, Bray. Sekarang saya lagi servis handphone dengan tipe Asus ROG 5. Kendalanya mati total ya. Ini lumayan ya, handphone Sultan ini ya. Belasan juta atau 20-an juta ya. Oke, jadi waktu masuk servis ya, saya selalu tanya dengan user, ini handphonenya kena apa? Jatuh kah? Kena air kah? Atau bagaimana? Jadi user menceritakan kalau lagi main game, tiba-tiba layarnya ngacak-ngacak, hang, habis itu mati total dan tidak bisa dicas lagi. Oke, dari analisa berdasarkan kronologinya ya, ini sepertinya overheat. Jadi yang kita eksekusi tetaplah CPU dan RAM. Asalkan handphone tidak short ya. Kita langsung hantam saja CPU dan RAM. Oke, langsung saja kita congkil ya. Jadi kalau untuk handphone ROG ini kita perlu ekstra lebih panas ya. Karena PCB-nya lumayan kuat dan timahnya cukup keras ya. Jadi ini saya pakai blower dengan panas 360 dan angin 3. Oke, RAM sudah keluar. Jadi sebelum kita congkel CPU ya, ini wajib kita mesti bersihkan dulu lem-lem yang di samping-samping CPU ya. Biasanya di samping-samping CPU itu banyak komponen seperti L, R, atau C. Kalau tidak kita kerok ya lemnya, nanti waktu pengangkatan bisa saja komponen-komponen terdekat ikut terangkat ya. Kalau C ikut terangkat tidak masalah, tapi kalau R atau yang kita sebut resistor itu biasanya dia mempunyai nilai ya. Jadi kalau itu hilang ya, sistem operasinya, sistem kerjanya sudah berubah ya, ataupun tidak mau hidup lagi CPU-nya. Ya, kita mulai congkel CPU-nya. Jangan terlalu dipaksa ya. Jadi kita harus pahami dulu blower kita panas untuk angkat CPU berapa panasnya, karena berbeda-beda ya. Jadi kalau kita sudah paham, pekerjaan ini sudah lebih gampang ya. Dan tingkat minimal risiko kerusakannya juga sudah lebih sedikit. Kalau kita tidak paham berapa panas blower kita untuk mengangkat CPU dan kita main congkel-congkel saja, sudah dijamin bakal putus jalur di PCB ataupun putus titik-titik poin di IC CPU, dan artinya pekerjaanmu sudah gagal. Dan ini masih aman, semua titik-titik masih ada. Jadi sekarang kita bersihkan lem-lem dari pabrik ya, lem hitam ini.
Pelan-pelan saja, jangan sampai melukai PCB. Sering-sering kita melakukan pembersih ya dengan thinner supaya lem-lemnya masih yang kelihatan bisa kita bersihkan lagi. Kita ulangi untuk membersihkan lemnya lagi, dan kita bersihkan lagi. Kalau ada lem hitam yang tertinggal dan kita tidak teliti, bisa saja pemasangan IC nanti kurang presisi nantinya ya. Terutama di bagian tepi-tepi, itu wajib kita bersihkan. Oh ya, dan untuk membersihkan lem ini saya gunakan blower panas 220, angin 3. Jangan samakan dengan panas waktu angkat IC ya. Jadi makanya kita pandai-pandai mengatur suhunya. Untuk kebutuhan apa kita panas berapa, untuk kebutuhan apa kita dipanas berapa. Kalau semua diratain, tadi congkel CPU 360, sekarang kita bersihkan 3 lem juga 360, bisa saja PCB-mu kembung. Oke, sepertinya lemnya sudah bersih ya. Sekarang kita akan wick untuk meratakan timah. Dan inilah hasilnya. Harus bersih ya. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Kita bersihkan lem di bagian IC CPU. Ini saya menggunakan blower 250, angin 3. Dan ini prosesnya juga mesti hati-hati ya, jangan sampai IC CPU jadi tergores. Kalau sampai tergores biasanya CPU akan short. Kalau sudah short
tidak ada obatnya, bro. Ya, nampaknya gampang sekali ya, bro ya. Tapi pada kenyataannya saya mempelajarinya bertahun-tahun. Ya, sudah bersih, kita simpan dulu. Sekarang kita bersihkan IC RAM-nya ya. Untuk solder wick kita jangan sampai tekannya terlalu kuat ya. Biasanya akan tergores IC-nya atau cat hijaunya mengelupas. Urusan lebih panjang lagi nanti. Dan sekarang kita akan melakukan proses rebaling atau kita cetak kaki-kaki CPU. Jadi di sini kita pakai sistem berulang-ulang ya. Kita isi timah, kemudian kita seset lagi dengan pisau. Kita pantau kalau ada kaki yang tidak merata atau masih tidak terisi penuh, kita ulangi lagi, kita isi timah lagi. Kita lakukan berulang-ulang, jadi kita blowernya jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas bisa saja merusak IC CPU. Jadi di sini saya blower hanya 220 panas. Tidak pakai angin ya, angin saya matikan. Jadi poinnya di sini yang penting timahnya meleleh saja. Jadi ada yang bertanya nih, kenapa dilakukan berulang-ulang, kemudian diseset lagi, diisi timah lagi. Jadi kalau menurut saya lebih baik bekerja begini.
Jadi kita sudah pastikan bola-bola kaki CPU yang kita rebal ini semuanya sudah sama besar ya, atau sama rata. Jadi proses kerjanya cuma satu kali. Waktu kita naikkan CPU, kalau tidak mau hidup ya berarti CPU-nya sudah rusak atau kerusakan pada di komponen lain. Jadi kita yakin yang kita kerjakan ini bola-bolanya sudah sama rata dan kita pasangnya sudah benar. Biasanya pengulangan ini 2-3 kali ya, atau bahkan lebih. Proses rebaling CPU sudah selesai. Pastikan tidak ada sampah yang menempel ya. Sekarang kita cetak IC RAM-nya. Sama prosesnya dengan cetak CPU. Kita isi dan kita sesek dengan pisau ya, sekitar 2-3 kali sampai benar-benar yakin semuanya sama besar. Bola-bola kakinya, bola-bola timahnya ya, maksud saya. Oke, sudah cukup. Mantap sekali. Oke, kita simpan dulu RAM-nya. Sekarang prosesnya kita pasang CPU-nya ya. Presisikan dan IC-nya jangan sampai terbalik. Blower 300, angin 3. Sambil kita siapkan pinset. Kalau
kita merasa sudah dia menempel, kita akan goyang-goyang sedikit menggunakan pinset. Sip, dinginkan sebentar. Oke, ini kita harus cek apakah CPU sudah bekerja atau tidak. Kita colokkan saja dengan komputer. Jadi di sini dia wajib Qualcomm 9008 terkoneksi ya. Nah, ini ya. Kalau sudah terkoneksi artinya semuanya sudah bekerja dengan benar. CPU sudah dipasang dengan benar dan IC power semua bekerja dengan baik. Jadi tinggal kita naikkan RAM-nya saja. Untuk pemasangan RAM sama, panas 300, angin 3. Siapkan pinset untuk goyang-goyangkan sebentar. Sedikit aja kita goyangkan ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bisa saja menyenggol ke bola lain di kaki IC-nya dan menimbulkan short. Ya, sudah. Ini sudah saya rakit. Hidup ya. Tinggal kita tunggu booting. Ya, dan sudah loading ya. Yep, saatnya saya beraksi. Siu.